Peserta webinar yang berbahagia, saat ini dosen, guru, dan juga profesi lainnya dituntut untuk lebih profesional, lebih handal, lebih kompeten. Itu sudah menjadi tuntutan masyarakat modern ya. Jadi wajar kalau sekarang ini menulis dalam bentuk publikasi ilmiah adalah sarana untuk meningkatkan kemampuan dosen, guru, atau profesi yang lain dalam pengembangan profesi masing-masing agar lebih maju. Dan publikasi ilmiah ini dapat dimaknai sebagai upaya untuk menyebarluaskan suatu karya, pemikiran, ataupun gagasan dalam bentuk ulasan ilmiah, bisa juga dalam bentuk laporan penelitian baik yang sederhana ataupun yang lebih kompleks. Yang jelas ini pada dasarnya merupakan wujud dari profesionalisme seorang guru, atau dosen ya. Siang ini para pemateri kita sudah siap untuk mengupas tuntas strategi jitu, sistematika penulisan buku, dan publikasi ilmiah. Akan tetapi, nanti apabila setelah pemateri menyampaikan materinya, pertanyaan apabila Anda memiliki apa yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan bisa melalui live chat, baik Anda yang menyimak via Zoom ataupun via YouTube, nanti bisa di live chatnya dituliskan. Baik, kita hadirkan terlebih dahulu pembicara kita yang pertama, yaitu Ibu Happy Prasetyo Aju, Sarjana Pendidikan. Beliau adalah Wakil Ketua Kanal Menemu Baling. Selamat siang, Ibu Happy Prasetyo Aju. Selamat siang, Mbak. Silahkan dengan materinya, Ibu. Sudah bisa terlihat, ya? Iya, sudah terlihat, Ibu. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya tidak perlu menyebutkan kepada yang terhormat siapa karena terlalu banyak yang harus dihormati untuk siang hari ini. Dan nanti bingung satu persatu karena lebih dari 5 orang gitu. Tapi yang jelas adalah orang-orang hebat untuk dunia pendidikan Indonesia, begitu. Baiklah, saya langsung saja menuju materi saya, yaitu menulis artikel tips and triknya. Nama saya, tak kenal maka tak sayang, Ibu Bapak semuanya. Jadi nama saya adalah Happy Prasetyo Aju, Estos SPD, dan untuk S1 saya itu ada 2, yaitu yang Esosnya itu di jurnalistik, yang SPD-nya di S1 PAUD-nya. Dan sekarang alhamdulillah saya sedang menjalani studi untuk S2 di psikologi di Universitas 17 Agustus Surabaya. Langsung saja, ini untuk CV saya. Mbak Carla, ini saya diberi waktu berapa menit? Mbak Carlanya bilang, baiklah, ini sekilas tentang saya. Jadi saya ini juga seorang juru kisah atau pencerita boneka untuk anak-anak juga, motivator, dan novel juga, konsultan pendidikan dan education event organizer. Jadi pengalaman kerja saya di 2000 sampai dengan 2020 sebagai 2021 ya kalau sekarang sebagai kepala sekolah di KPRA Permata Hati. Jadi jangan dikira kalau saya ini adalah dosen atau guru SD, SMP, SMA, tapi saya adalah guru TK yang kebetulan saja diberi Allah kesempatan untuk bisa bergabung di Kanal Menemu Baling, bertemu dengan Mas Mampu dan teman-teman di sana. Kemudian di 2010 sampai 16 pengurus KKGRA Kota Surabaya, dan selanjutnya tidak perlu saya bacakan, langsung saja untuk slide selanjutnya. Nah, ini untuk 2017 sampai sekarang saya adalah master trainer juga di Kanal Menemu Baling, juga di Kanal Saku Distro dan juga di Kanal Saku 1. Kemudian 2016 sampai sekarang pengurus Komnastik Surabaya, jadi Komisi Nasional Pendidikan di Kota Surabaya, juga pengurus KKGTK di Kecamatan Sawahan tempat saya, dan konsultan pendidikan dan konselor psikologi. Kemudian, ini adalah motivasi yang sangat luar biasa sekali yang harus kita tanamkan dalam diri kita ketika kita ingin menjadi seorang penulis. Dan itu sangat luar biasa sekali karena yang sebetulnya saya bukan penulis artikel ya, Bapak Ibu semuanya, saya adalah seorang penulis novel. Dan di tahun kemarin itu alhamdulillah novel saya itu masuk ke urutan keempat oleh Brilliant Internasional itu untuk lomba novel se-Indonesia. Jadi masuk di nominasi keempat untuk novel saya, dan itu saya membenahinya selama 4 tahun.
Jadi menulis ilmiah gampang-gampang susah. Kalau karya tulis ilmiah, insya Allah tidak seperti menulis novel. Karena menulis novel itu harus ada sambung menyambung menjadi satu sehingga menjadi satu irama begitu. Seperti itu. Kemudian setelah motivasi untuk menulis itu kita tanamkan dalam diri kita. Mohon maaf Pak Carla, saya diberi waktu berapa menit ini? Oh, 15 kurang deh kayaknya. 15 sampai 20 menit ya Bu? Oke, matur nuwun. Iya. Baiklah, jadi kita tanamkan dalam diri kita dulu bahwasanya kita ingin menulis dan menulis. Itu yang paling utama. Karena kalaupun kita ingin menjadi seorang penulis hanya angan-angan tapi tidak kita laksanakan juga tidak akan terselesaikan gitu. Kemudian, nah sebetulnya ini ada latihannya, tapi nanti saya takutnya waktu ini tidak cukup. Kalau 2 menit cukup ya. Jadi ini semuanya bawa laptop enggak? Menyiapkan laptop enggak semuanya peserta ini? Tidak semuanya menggunakan laptop Bu, ada yang menggunakan handphone. Jadi yang bawa laptop saja mohon 2 menit saja. Nanti Mbak Kata yang butuh waktunya gitu, tolong 2 menit saja Bapak Ibu semua buka Word-nya, silakan menulis, terserah. Saya ingin tahu Bapak Ibu dalam waktu 2 menit itu mampu menulis berapa suku kata. Seperti itu. Kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3, oke? Menulis dalam 2 menit ya Bu ya. Bisa apa aja ya ini ya? Ya, menulis apa saja yang ada dalam pikiran kita sekarang, apa kita tuangkan atau apapun lah gitu. Tidak harus menjadi satu kalimat yang bagaimana, tapi bagaimana kita menulis menggunakan laptop kita, itu yang utama. Keterampilan untuk menggunakan 10 jari di laptop. Baru 1 menit berlalu. Pakai HP sebenarnya juga bisa ya, di aplikasi WhatsApp atau apa begitu. Tapi nanti untuk menghitung karakternya susah. Kalau pakai Word mungkin bisa di HP. Baiklah, sudah 2 menit kayaknya Mbak Carla. Sebentar, 10 detik lagi Bu. Oh, 10 detik lagi. Iya. Baik, pas 2 menit. Oke, yang membawa laptop silakan dilihat di bawah, Bapak Ibu semuanya sampai berapa karakter nulisnya. Bisa mikrofonnya dibuka enggak Bapak? Terus 44 harus satu paragraf itu berapa suku kata, berapa kata maksud saya? 27. Baiklah, rata-rata harusnya dalam hitungan 2 menit, sebenarnya 5 menit itu kita bisa menulis paling tidak minimal itu 200 karakter itu. Jadi itu adalah kecepatan yang sangat luar biasa sekali, atau lebih dari 200 malah lebih bagus. Artinya apa? Ketika kita menulis buku itu atau menulis artikel, kita tidak pusing-pusing untuk meletakkan tangan kita di touch-nya laptop, ataupun kalau HP sudah biasa ya, tapi kalau laptop ini kan beda gitu. Jadi harapannya adalah dengan belajar memposisikan 10 jari di touch-nya laptop itu, kita kan menjadi piawai atau menjadi terampil dalam menulis artikel maupun apapun.
Sehingga ketika kita menulis itu kita nggak mikir dulu ini huruf D di mana dan lain sebagainya seperti itu. Karena keterampilan ini adalah modal utama seorang penulis. Jadi modal utamanya adalah keterampilan dalam menggunakan perangkat yang dipakai seperti itu. Kemudian artikel itu apakah? Karena waktunya itu hanya 20 menit, jadi saya tidak berpanjang lebar menjelaskan. Ini nanti kan filenya bisa diunduh di grup atau dimanapun deh. Jadi artikel itu satu aja saya bacakan adalah suatu karya tulis dengan panjang tertentu yang berisi gagasan atau fakta yang dapat membujuk, meyakinkan, mendidik, dan menghibur pembacanya, serta dipublikasikan ke suatu media, baik itu berupa buletin, majalah, koran, website, media sosial, dan yang lainnya. Selanjutnya bisa dibaca sendiri nanti. Kemudian, nah ini menurut para ahli juga tidak ini ya, saya lanjutkan saja. Kita langsung ke ciri-ciri artikel. Jadi pada umumnya artikel itu dibuat secara ringkas, padat, jelas, dan tuntas. Sementara isi yang disampaikan dalam sebuah artikel didasari oleh fakta, bukan fiksi atau mitos yang kebenarannya masih diragukan. Kalau novel kita boleh, karena memang tulisan fiksi ya, kita boleh pakai imajinasi kita masuk di sana. Tapi kalau artikel tidak diperbolehkan karena harus ada data real yang mendukung apa yang kita tulis itu. Artikel bersifat informatif dan faktual, mengungkapkan informasi berdasarkan suatu penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebuah artikel dapat mengandung opini dan analisis, namun harus berdasarkan teori dan data yang valid. Sementara penulisan artikel sendiri menggunakan bahasa baku atau resmi serta kalimat yang lugas, logis, denotatif, dan efektif. Jadi tidak terlalu berbelit-belit seperti novel. Kalau misalkan novel kita boleh pakai kata-kata yang merayu atau mendayu-dayu, tapi untuk artikel ini tidak boleh karena kita tidak butuh itu. Kemudian yang terakhir, metode penulisan artikel dapat dibuat secara sistematis sehingga pembaca dapat mengerti isinya dengan mudah. Tuh. Kemudian selanjutnya jenis-jenis artikel ada 5 insya Allah. Yang pertama yaitu narasi. Ini perlu diketahui Bapak Ibu semuanya. Artikel narasi itu adalah jenis artikel yang isinya menceritakan tentang rangkaian peristiwa secara sistematis, yaitu mulai dari awal kejadian, tengah kejadian, dan akhir kejadian. Di mana di dalam narasi itu terdapat tokohnya, ada konfliknya, dan penyelesaian masalah. Mungkin kalau kita pikirnya hampir sama dengan fiksi ya, tapi berbeda di sini. Karena untuk artikel narasi ini contohnya adalah biografi seseorang, autobiografi dan kisah pengalaman seseorang seperti itu. Kemudian deskripsi. Artikel deskripsi adalah jenis artikel berupa karangan yang menggambarkan tentang suatu hal kepada pembacanya sehingga pembaca seolah-olah dapat merasakan, melihat, dan mendengar isi dari deskripsi tersebut. Jadi kita sebagai pembacanya itu hampir sama dengan kalau di surat kabar itu pitches. Nah, kita bisa merasakan di situ bagaimana, tapi kan berbeda ya. Kalau di situ arahnya ke fiksi, tapi kalau ini non fiksi. Jadi walaupun seperti itu, tetapi ini harus real dan benar-benar terjadi. Kalau di karangan fiksi itu kita boleh menambahkan kata-kata sehingga terlihat enak dan sangat menyenangkan untuk dibaca, tetapi terkadang perasaan si penulis itu masuk di situ. Tapi kalau untuk artikel ini tidak boleh sama sekali. Kemudian yang ketiga adalah artikel eksposisi, yaitu jenis artikel yang isinya menjelaskan atau memberikan informasi mengenai suatu topik agar menambah pengetahuan pembacanya. Artikel eksposisi biasanya dilengkapi dengan gambar, grafik, dan informasi pendukung lainnya. Jadi lebih akurat dan kebenarannya lebih bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang keempat adalah argumentasi, yaitu sebuah artikel atau suatu karangan yang tujuannya adalah ingin membuktikan kebenaran sebuah pendapat dengan menyajikan data atau fakta sebagai alasan. Di dalam artikel argumentasi biasanya terdapat unsur opini dan data serta fakta sebagai pendukung opini. Dan yang terakhir adalah persuasi, yaitu artikel yang isinya bertujuan untuk mempengaruhi pembacanya sehingga bersedia melakukan sesuatu yang dianjurkan oleh si penulis dalam karangannya. Artikel seperti ini banyak digunakan dalam kampanye-kampanye, misalnya kampanye anti narkoba yang isinya menjelaskan tentang bahaya narkoba. Kemudian tujuan penulisan artikel ini paling tidak kita bisa tahu sedikit ya, yaitu sebagai sarana untuk menyampaikan gagasan penulis kepada masyarakat, sebagai sarana publikasi hasil pemikiran secara ilmiah melalui jurnal ilmiah,
Kemudian membantu penulis untuk berpikir secara sistematis dan melatih penggunaan bahasa secara baik dan teratur. Kemudian membantu penulis untuk memahami tujuan menulis sehingga diharapkan memiliki kompetensi dalam menulis artikel. Kemudian selanjutnya yaitu cara untuk menjelaskan atau membahas suatu masalah sesuai dengan bidang ilmu tertentu dan memberikan dampak akademis kepada penulis artikel tersebut. Kemudian untuk langkah menulis artikel ini ada 6 ya, yaitu yang pertama mencari ide, di mana ide itu adalah apa yang ada dalam pikiran kita. Bisa jadi juga ketika kita sedang duduk, kita melihat sesuatu kemudian itu menjadi ide untuk penulisan artikel kita. Bisa jadi ketika kita sedang pergi kemana dan kita melihat sesuatu, itu juga bisa menjadi sebuah ide untuk penulisan artikel kita. Jadi sebenarnya ide itu banyak dan bisa kita cari dimanapun. Itu tergantung dengan pengalaman kita sebagai seorang penulis. Kalau dia sudah terbiasa untuk menulis artikel atau apapun ya, insya Allah ketika dia melihat sesuatu di hadapannya, dia langsung bisa mengklikkan sesuatu itu menjadi sebuah tulisan. Dan itu sungguh luar biasa sekali. Apalagi pakai metode menemu baling, tambah cepat begitu. Insya Allah kita tidak perlu berpikir, oh kita harus duduk dulu di tempat yang mana atau bagaimana. Kita tinggal buka HP kita, kemudian kita buka aplikasinya, kita ngomong saja, kita cerita apa yang kita lihat, nanti sudah jadi sebuah tulisan dan kita tinggal memperbaikinya saja. Kemudian yang kedua yaitu menentukan topik. Nah, yaitu topik permasalahan yang akan kita bahas itu apa. Kita misalkan tentang COVID atau apa ya. Jadi kita ingin membahas tentang apa sebenarnya artikel kita. Nah, itu yang perlu kita cari bahan sebanyak-banyaknya. Kalau bisa adalah bahan-bahan yang ilmiah, kita cari di jurnal-jurnal ilmiah itu ya, Makarlah ya. Walaupun kita agak susah sebetulnya untuk mencari itu, tapi itu data yang sangat valid dan luar biasa untuk mendukung tulisan artikel kita seperti itu. Karena kalau kita pakai data dari Google atau apapun, kadang-kadang keilmiahannya itu masih perlu dipertanyakan. Karena kalau tulisan kita itu dasarnya dari jurnal ilmiah, itu insya Allah orang akan lebih percaya. Jadi kita bisa menuliskan berdasarkan jurnal ilmiah tanggal sekian tentang ini, dan kita ceritakan itu bisa lebih meyakinkan orang bahwa sudah ada penelitian tentang penulisan tersebut. Kemudian merumuskan tesis atau hipotesa. Jadi sebelum kita menulis artikel itu, kita harus punya dulu ide gagasan di awal itu sebenarnya apa. Jadi pendapat utama dari seluruh isi karangan itu kita ingin apa sih sebetulnya, tujuannya itu apa, goalnya itu apa. Hingga di situ kita mencari ini. Jadi kita rumuskan dulu bahwasanya apa yang ingin kita sampaikan lewat artikel kita itu kita tulis menjadi sebuah tesis yang nantinya kita uji kebenarannya dengan jurnal ilmiah itu tadi gitu. Kemudian menetapkan judul. Nah, judul itu kadang-kadang bisa kita tetapkan di awal, tetapi bisa jadi judul itu kita buat di akhir setelah kita membuat tulisan atau membuat artikel. Karena judul itu terkadang kita punya tulisan, kita sudah nulis penuh semuanya selesai, tapi kita nggak punya judulnya. Nah, ternyata di akhir tulisan itu kita baru punya ide, judulnya saya beri ini aja supaya lebih menarik. Dan judul itu tidak boleh terlalu banyak. Kenapa? Kalau judul terlalu banyak itu juga membuat orang itu susah untuk memahaminya. Jadi judul untuk artikel itu kalau bisa singkat, padat, tapi orang itu langsung paham dan tertarik untuk membaca tulisan kita. Itu yang paling utama. Kemudian membuat outline. Outline itu apa sih? Semuanya insya Allah sudah paham ya, bahwasanya outline itu adalah kerangka karangan yang berguna untuk mengatur sistematika karangan agar tulisan tidak tumbang tindih. Jadi bagi penulis-penulis yang pemula itu saya sarankan untuk membuat outline seperti itu. Tapi bisa jadi kita juga tidak membuat outline ya, karena outline itu juga bukan sesuatu yang wajib untuk dibuat. Tetapi kalau kita takut tulisan kita atau artikel kita nanti itu akan acak-acakan urut-urutannya, kita buat outline-nya sehingga kita langsung paham, saya akan menulis ini dulu. Setelah itu kita begini. Tetapi yang saya tekankan di sini adalah membuat lead-nya atau mengawali dari tulisan sebuah artikel itu. Bahwa kita untuk mengawali sebuah artikel itu harus membuat lead atau tulisan awal, yang mana tulisan awal itu tidak boleh terlalu banyak, tetapi tulisan awal itu secukupnya, dan tulisan itu bisa menarik orang untuk membaca tulisan artikel kita selanjutnya. Itu pasti Bapak Ibu nanti insya Allah punya ide yang cemerlang untuk itu. Nanti kita akan belajar lagi ya di grup ya nanti insya Allah. Kemudian mencari referensi. Nah, sumber-sumber referensi itu seperti apa ya? Tadi saya sampaikan jurnal ilmiah itu adalah sesuatu yang sangat
bagus untuk kita jadikan sebagai ide tulisan kita. Karena apa? Karena dengan jurnal ilmiah itu insya Allah kita bisa lebih membuat artikel kita itu menjadi artikel yang benar-benar ilmiah gitu. Karena ini topiknya ke artikel ilmiah, sebenarnya kan awalnya penulisan artikel biasa nih, tapi karena ini artikel ilmiah jadi saya arahkan ke sana sekalian. Jadi bagaimana kita mencari jurnal-jurnal yang sesuai dengan judul yang ingin kita tulis, judul artikel yang ingin kita tulis, sehingga nanti artikel kita itu benar-benar pas dan bisa diterima oleh orang banyak, seperti itu. Kemudian, dalam penulisan sebuah artikel itu perlu ada 5W1H ya. Jadi apa persoalannya, what atau apa persoalannya, where di mana tempatnya, when kapan, who siapa yang bercerita atau menceritakan tentang siapa, why itu kenapa persoalan terjadi, dan how bagaimana persoalan itu bisa terjadi atau bagaimana persoalan itu bisa diselesaikan. Yang perlu diperhatikan dalam penulisan sebuah artikel adalah harus sesuai fakta. Jadi tulisan artikel itu karena bukan fiksi, dia harus sesuai dengan fakta atau kejadian yang terjadi dan yang kita tulis, seperti itu. Kemudian jangan menyinggung persoalan atau kelompok. Jadi sara itu sangat luar biasa sekali dalam sebuah penulisan artikel, itu sangat dianjurkan untuk tidak ditulis karena hal itu nanti akan menyebabkan banyaknya muncul respon-respon negatif terhadap artikel kita. Nah, menulis artikel itu sebenarnya tidaklah sulit ya. Jadi kalau tadi saya menyampaikan 6 langkah penulisan artikel itu seperti ini, tapi ada tips dan trik yang sangat jitu sekali ketika kita ingin menulis sebuah artikel. Jadi ketika kita ingin membuat tugas-tugas, misalkan kita kuliah ya, kita ingin membuat tugas kuliah kita seperti apa, dengan mudah kita tinggal membaca jurnal-jurnal itu, kemudian kita bisa membuat tulisan-tulisan itu. Nah, bagaimana caranya supaya tulisan atau artikel kita itu mudah tetapi tidak menyulitkan kita dan semuanya itu sesuai dengan yang diharapkan. Artinya untuk keilmiahannya itu bisa tercapai, seperti itu. Nah, untuk menulis artikel itu sebenarnya tidak sulit. Jadi yang pertama itu kita mencari artikel atau tulisan yang akan kita jadikan sebagai bahan untuk penulisan. Jadi kita ingin menulis apa? Misalkan kita menulis tentang COVID, ya. Jadi kita cari bahan COVID banyak. Kemudian setelah itu kita tentukan mana yang paling utama yang harus kita pakai sebagai bahan penulisan kita, yang paling kita pentingkan. Jadi kalau bisa penulisan yang kita tulis itu jangan sama dengan jurnal-jurnal yang ada yang kita jadikan sebagai referensi kita, seperti itu. Jadi kita menulis yang berbeda. Misalkan penelitiannya COVID tentang dampak psikologisnya terhadap lansia. Nah, kita terhadap lansia, tetapi dampak psikologis seperti apa yang akan kita teliti? Berbeda dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, seperti itu. Kemudian kita memberi komentar pada artikel tersebut. Nah, dari artikel yang sudah kita baca itu, kita membuat sebuah tulisan. Nah, tulisan yang kita buat nanti, kan kita nggak mungkin membuat sebuah artikel itu kita hanya mengambil referensi itu satu jurnal atau satu buku yang kita pakai. Pasti minimal kita pakai 5 lah. Nah, dari 5 itu kita buat komentar masing-masing. Setelah kita membuat komentar dari masing-masing jurnal atau buku yang kita baca itu, kita susun. Kita baca, kemudian kita susun menjadi sebuah tulisan yang sangat rapi dan sangat bagus. Nah, itu sudah menjadi sebuah artikel yang sangat luar biasa. Luar biasa juga materi yang disampaikan oleh Ibu Happy ini. Rasanya pengen berlama-lama. Jadi ini Mbak, enggak perlu terlalu sulit ya. Sebenarnya di akhir itu saya pinginnya, kita munculkan ide-ide itu bagaimana? Seperti saya melihat Mbak Carla, tiba-tiba saya punya ide, Mbak Carla ini seperti itu, saya buat tulisan deh tentang seorang perempuan yang begini. Itu bisa seperti itu. Kita ambil referensinya dari banyak-banyak hal seperti itu. Baiklah, insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau tergesa-gesa, guys. Sebenarnya saya pinginnya tuh menjelaskan satu persatu, tapi kayaknya waktunya tidak memungkinkan saya untuk menyampaikan seperti itu, apalagi Mbak Carla dari tadi sudah warning melihat ke saya terus ya, kayaknya ayo Bu segera begitu.
karena bicaranya banyak, jadi bukan luar Iya, biasa betul. semuanya begitu. Nggih. Injil. Jadi mohon maaf atas kekurangan, kalaupun ada kebenaran yang saya tersampaikan, sebenarnya Allah yang menyampaikan semuanya itu lewat saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Happy Prasetyo Aju.